jangan masuk. Jangan. Sama-sama. Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tampak lengang pada Kamis 22 Januari siang. Sebidang tanah di lokasi tersebut diketahui merupakan aset milik pemerintah Provinsi Sultra yang selama ini dikuasai mantan Gubernur Sultra 2 periode, Nur Alam. Pada pagi hari lahan tersebut hendak dieksekusi, namun proses eksekusi berujung kisruh setelah terjadi aksi saling dorong disertai lemparan batu antara warga dan petugas Satuan Polisi Pameng Praja atau Satpol PP. Seorang warga setempat yang juga pemilik warung mengungkapkan jalan mulai ramai sekitar pukul 9.30 WITA. Dia membenarkan adanya kericuhan antara warga dan Satpol PP sehingga memutuskan menutup warungnya demi keamanan. Karena tadi ada lemparan batu, saya tutup warung. Bubarnya juga tidak lama, sekitar setengah jam lalu, kira-kira pukul 11.30 WITA, katanya. Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, kondisi di lokasi bentrok sekira pukul 12:05 sudah kembali kondusif. Arus lalu lintas maupun aktivitas warga di sekitar lokasi pun telah berjalan normal. Meski demikian, sisa-sisa minuman kemasan tampak berserakan di badan jalan hingga ke area lahan yang rencananya akan dieksekusi. Tidak terlihat adanya pelaksanaan eksekusi lahan di lokasi tersebut. Di atas lahan itu masih berdiri dua bangunan yang dilengkapi dengan pagar berwarna hitam dan tidak terkunci. Dari video yang diterima tribunnews.ultra.com, ratusan personil Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan. Mereka tampak berbaris di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani untuk menghalau warga yang keberatan terhadap rencana eksekusi tersebut. Pemprov Sulawesi Tenggara pasang plang. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sultra sudah memasang papan penanda atau plang tanah milik Pemprov Sultra pada Kamis 18 Desember 2025. Plang berlogo Pemprov tampak terpasang di depan bangunan minuman kekinian yang papan nama usahanya juga masih terpasang. Pemasangan plang tersebut menyusul surat pengosongan aset yang sudah 5 kali dilayangkan Pemprov. Dalam aset Pemprov yang akan dieksekusi tersebut terdapat bangunan mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, berupa gedung, garasi, dan parkiran belakang rumah pribadinya. Aset berupa rumah dinas di Jalan Ahmad Yani berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 563 tanggal 4 April 1997 seluas 487 meter persegi. Bangunan di atas lahan itu selama ini menjadi tempat usaha minuman kekinian yang dikelola kerabat NA. Lokasinya hanya berjarak sekitar 20 meter dari sisi kiri pagar depan rumah pribadi NA, dibatasi jajaran 4 hingga 5 rumah toko atau ruko lainnya. Satu aset Pemprov lainnya berupa eks gudang seluas 407 meter persegi di Jalan Tanukila berdasarkan SHP nomor 560 tanggal 4 April 1997 juga berbatasan pagar belakang rumah pribadi NA. Bahkan disebut masih termasuk pagar, bangunan garasi dan gudang bagian belakang kediaman NA. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra, Hasrullah, menjelaskan dua bidang tanah tersebut saat ini sedang diupayakan untuk dikuasai kembali oleh Pemprov Sultra. Penertiban awalnya dijadwalkan langsung pada Kamis 18 Desember, tapi pelaksanaannya ditunda. Penundaan dilakukan atas permintaan Polres Kendari karena banyaknya agenda pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kata Hasrullah saat dikonfirmasi wartawan tribunnews.ultra.com pada Kamis 18 Desember. Namun perwakilan keluarga Nur Alam, Bisman Saranani, keberatan dengan rencana eksekusi aset Pemprov tersebut. Dia menyebut masih ada hak perdata yang melekat di atas lahan karena beberapa bangunan dibangun menggunakan uang pribadi NA, bukan menggunakan APBD, kata Bisman didampingi LM Rajion Tumada. Menurut Bisman, semestinya Pemprov terlebih dahulu membuka ruang komunikasi dan klarifikasi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah. Mari kita musyawarahkan dengan baik, kita bicarakan dengan tidak menggunakan cara-cara yang mengundang kerawanan, jelasnya. Apalagi aset tersebut sudah masuk dalam proses DUM, yakni proses penjualan aset daerah kepada masyarakat sejak tahun 2012 lalu.
Semestinya ada ruang musyawarah yang kita bangun sehingga klarifikasi dan tata cara yang baik dan benar bisa kita jalankan, ujar Bisman. Bisman maupun LM Rajun datang ke lokasi lahan dan bangunan yang sudah dipasangi plang tanah milik Pemprov Sultra tersebut. Sejumlah orang pun berada di lokasi sesaat setelah pemasangan plang, kerumunan warga hingga ke kediaman pribadi NA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.